Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi dengan Bu Guru Santi. Apa kabar Soli dan Soliha SDS Mentari Arido Islamic School? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Soli dan Soliha, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan menjadi lebih berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Amin. Soli dan Soliha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 71 sampai dengan 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumun nar allati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'al lil muqwin fasabbih bismi rabbikal azim. Yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dengan menggosok-gosokkan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami jadikan api itu untuk peringatan dan sebagai bahan berguna bagi musyafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Dalam ayat tersebut, Allah menjadikan api sebagai peringatan dan juga bahan yang berguna. Bicara mengenai api, Bu Guru jadi teringat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu tidak hangus terbakar ketika Raja Namrud membakarnya. Mukjizat artinya peristiwa luar biasa yang sulit dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun mendapat gelar ulul azmi karena memiliki ketabahan, keuletan, dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Nah, Soli-Soliha, pada video pembelajaran kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi iman kepada Rasul. Adapun tujuan pembelajarannya adalah: 1. Siswa memahami iman kepada Rasul. 2. Siswa mengetahui Rasul ulul azmi. 3. Siswa memahami hikmah setelah beriman kepada Rasul. Iman kepada Rasul menurut bahasa berarti percaya, dan menurut istilah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul diutus oleh Allah untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Iman kepada Rasul termasuk salah satu rukun iman yang keempat. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada 25. Meskipun Allah telah menciptakan Nabi dan Rasul lebih dari yang seharusnya kita ketahui. Ada juga sebutan Rasul ulul azmi yang berarti utusan Allah yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang tinggi serta kemauan yang kuat untuk taat kepada Allah dalam menyampaikan risalah kepada umatnya. Yang termasuk Rasul ulul azmi adalah: 1. Nabi Ibrahim alaihissalam. 2. Nabi Nuh alaihissalam. 3. Nabi Musa alaihissalam. 4. Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan kali ini Bu Guru akan menceritakan secara singkat kisah Rasul yang telah Allah berikan gelar Ulul Azmi. Nabi Nuh alaihi salam. Keteguhan Nabi Nuh alaihi salam tidak diragukan lagi karena beliau sudah menghabiskan waktu untuk berdakwah hampir 1000 tahun. Tetapi hanya sedikit yang mau mengikutinya. Pada masa itu, perilaku masyarakat semakin menyimpang, termasuk mereka menyembah berhala. Selain itu, kaum Nabi Nuh alaihi salam terkenal zolim dan sewenang-wenang terhadap apa saja. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Nuh alaihi salam, dapat membuat perahu besar yang dapat menyelamatkan umatnya yang taat dan hewan-hewan ketika banjir bandang. Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah yang patut diteladani dari Nabi Ibrahim alaihi salam adalah ketika beliau berani menentang segala bentuk kemusyrikan, tak terkecuali perilaku ayahnya sebagai seorang pembuat patung berhala. Nabi Ibrahim alaihi salam yang bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah akhirnya menghancurkan patung-patung berhala tersebut yang akhirnya membuat Raja Namrud marah. Raja Namrud yang saat itu memimpin akhirnya memerintahkan pasukannya agar membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim diberikan mukjizat yang tidak hangus terbakar dan selamat dari kobaran api tanpa luka sedikit pun. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam berdakwah kepada Raja Fir'aun dan kaum Bani Israel. Pada saat itu, Raja Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan yang layak disembah. Dan Nabi Musa alaihi salam berdakwah kepada Raja Fir'aun agar bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam dakwahnya, Nabi Musa alaihi salam diberi mukjizat sebuah tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar dan dapat membelah Laut Merah. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam berdakwah kepada kaum Bani Israel yang telah menyelewengkan ajaran Nabi Musa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam mengajak kaum Bani Israel untuk kembali ke jalan kebenaran. Tetapi dakwah Nabi Isa alaihi salam ditentang oleh para pemimpin Bani Israel. Dan dalam dakwahnya, Nabi Isa alaihi salam diberikan mukjizat dapat membuat burung dari tanah liat. Dan tak hanya itu, Nabi Isa alaihi salam bisa menyembuhkan penyakit parah. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihi salam dapat menyembuhkan orang buta yang sudah menderita sejak lahir dan menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah atau Umul Fil. Sejak kecil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dikenal sebagai orang yang jujur. Tidak pernah berkata kotor, tidak pernah berbohong, tidak pernah melakukan maksiat, dan terbebas dari dosa. Berbagai siksaan dari kaum kafir sudah beliau terima hingga sering mengancam nyawanya. Tetapi ketabahan dan keteguhan hatinya tersebut yang wajib kita teladani. Dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab suci Al-Quran, karena berisi petunjuk, pedoman hidup, dan pengetahuan yang dapat digali kebenarannya sepanjang masa.
Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mampu membelah bulan pada masa penyebaran Islam di Mekah. Masya Allah, begitu besar perjuangan dan pengorbanan para rasul sehingga Allah berikan gelar ulul azmi. Nah, solih-solihah, setelah kalian mengetahui dan memahami Rasul ulul azmi, maka sudah sepatutnya kita mengikuti dan menerapkan ajaran yang dibawa oleh Rasul. Di antaranya adalah selalu berperilaku baik, berkata benar dan jujur, semangat dan bekerja keras, pantang menyerah, rajin belajar, dapat dipercaya, sopan, santun, dan rendah hati. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan untukmu. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.